Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, teman-teman jamaah rahimakumullah, sama-sama kita awali pertemuan kita dengan selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita semuanya. Di antaranya nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan, nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan nikmat-nikmat itu Allah izinkan kita, Allah ringankan langkah kita untuk sama-sama memenuhi panggilannya. Kita laksanakan sholat subuh secara berjamaah. Selalu kita berdoa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu menerima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam sama-sama kita sampaikan kepada teladan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, ini materi sudah pernah saya sampaikan ke ibu-ibu atas beberapa permintaan beberapa jamaah ibu-ibu. Ini disampaikan pula ke bapak-bapak gitu, biar adil gitu katanya. Masa ilmunya ibunya doang gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, beberapa minggu terakhir saya beberapa kali menerima atau dapat itu video atau kiriman itu yang cukup mengagetkan bagi saya pribadi. Topiknya itu menarik. Ada istilah yang sekarang ini mulai menggejala di negara kita, dan biasanya begini ini karena teknologi sekarang begitu canggihnya, tidak akan lama akan mewabah di negara kita. Biasanya kan begitu, karena ya apa yang sekarang ini dunia begitu kecilnya, sehingga semua yang terjadi di belahan bumi lain itu tidak akan lama berpengaruh kepada negara-negara yang lain karena dibantu oleh teknologi itu. Apa yang berita yang terjadi di negara lain hari ini kita saksikan live, sehingga cepat atau lambat itu punya pengaruh ke pribadi kita, keluarga kita, lingkungan kita. Ada istilah yang cukup mengagetkan bagi para orang-orang pemerhati kehidupan rumah tangga, konsultan-konsultan rumah tangga. Hari ini muncul istilah yang mulai populer, namanya grey divorce. Sudah pernah dengar Pak? Baru sekarang ini. Ya, berarti kita ininya apa? Beda peminatannya kan, karena ininya biasanya video Instagram atau apa yang kita dapat itu karena kita sering mengaksesnya. Ya, divorce apa Pak? Divorce, perceraian. Grey divorce, perceraian ketika rambut sudah berabu-abu, grey kan abu-abu. Ya, rupanya ini sudah mulai menggejala di negara kita yang barangkali dulu
Zamannya kakek nenek kita itu jarang sekali terjadi karena sudah tua. Ya, ini diawali dari negara-negara lain dan itu pelan ada pengaruhnya di negara kita. Ya, karena sudah beberapa konsultan keluarga itu membuat video yang sama, mereka cukup terkaget-kaget dengan video fenomena ini. Sayangnya saya mencoba mencari data di negara kita berapa persen dari kasus-kasus perceraian itu yang masuk kategori grade divorce. Rupanya belum ada datanya, yang ada di negara-negara lain. Saya nggak tahu kenapa di negara kita ini sudah zaman canggih begini mengakses, mencari data real time itu sangat sulit. Ya, artinya ini kan data-data penting ya. Untuk pengambil kebijakan, untuk orang-orang pemerhati, untuk peneliti itu penting, tapi sangat sulit. Sementara di negara-negara lain kasus begini ini cukup gampang. Ya. Data itu real time dan punya pengaruh dalam pengambil kebijakan. Saya kemarin anak saya itu cerita, si Fafa itu begitu, bahwa data di sana itu real time dan punya pengaruh. Gitu. Bahwa dia itu begitu menyelesaikan sekolahnya itu punya dampak ke dia langsung apa? Begitu dia naik bis terus ngetap begini itu langsung tarifnya berubah, Pak. Coba dia kaget, kok langsung tarifnya berubah, kok tahu aja dia ini. Coba. Padahal di negara kita bisa lulus gini ya, naik bis kota pakai kartu mahasiswa aja, bertahun-tahun kemudian masih bisa. Dia tidak bisa. Kalau di kampusnya sudah lulus, langsung fasilitas umur langsung begini, langsung berubah dengan sendirinya. Malah nggak bisa ditipu ini kan, karena real time. Ya. Karena itu ya. Jadi pentingnya data-data begini ini, bahkan dia mau ngurus perpanjangan tinggal di itu, gitu mau nanya ke saya, biayanya berapa sih mas? Nah, pelajar kan 500.000. Begitu dia ngajukan, wah sudah berubah dengan sendirinya, nggak bisa lagi ditipu kan, angkanya sudah berubah. Nah teman-teman sekalian. Di negara-negara maju, di negara yang datanya sudah real time itu ditemukan sekarang ini minimal dari kasus perceraian divorce itu ternyata sudah 30% grade divorce. Artinya orang yang berusia lanjut di atas 45 tahun yang rambutnya sudah mulai abu-abu. Ya, tentu ini menjadi perenungan kita semuanya. Mari kita sama-sama memperhatikan ini supaya ini kecenderungan buruk ini tidak terjadi pada diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita, karena teman-teman sekalian pasti itu sesuatu yang tidak bagus bagi kita semuanya. Teman-teman sekalian, kita sudah paham semuanya bahwa pernikahan, keluarga kita ini yang kita awali dengan pernikahan itu adalah sebuah perjalanan panjang. Maka sering disampaikan bahwa nikah itu ibadah paling panjang. Ibadah apa yang paling panjang? Puasa cuma 1 bulan, Pak. Haji cuma berapa hari? Misalnya dihitung dari perjalanannya sampai pulang lagi cuma 40 hari. Pernikahan berapa hari, Pak? Ya. Pernikahan itu ibadah yang paling panjang. Dan justru karena panjangnya itulah tantangannya paling berat. Banyak romantika, naik turun, belok kanan kirinya. Yang kalau kita tidak waspada, tikungan-tikungan itu bisa memelesetkan kita dan keluarga kita, akhirnya tercerai berai. Mudah-mudahan ini tidak, kita semuanya tidak menginginkan itu. Kita semuanya ingin keluarga kita ini nanti berakhirnya, berujungnya semuanya ketemunya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul Pak ya? Ya. Bapak-bapak mau nanti ketemu lagi sama istrinya di surga, Pak? Mau? Beneran, Pak? Soalnya ada yang nggak mau, Pak. Katanya nanya, Ustaz, nanti kita itu ketemu lagi nggak sama istri kita di surga? Ya ketemulah, orang-orang beriman pasti ketemu lagi. Ya Allah Ustaz, sementara di dunia aja sudah beratnya kayak gini Ustaz, ada yang lain nggak gitu? Mas sekalian, ya nanti di surga itu istri kita katanya 70 kali lebih cantik dari bidadari. Artinya kita dapat isi bidadari, tapi istri kita itu jauh lebih cantik
jauh lebih seksi, jauh lebih menarik. Hal-hal yang buruk tidak ada lagi. Maka kita bermimpi kita ini keluarga kita reuni di surga, bapak ibu anak-anak nanti semuanya ketemu di surga. Tetapi tentu itu bukan hal yang mudah. Ada masa-masa kritis yang kita semuanya barangkali sebagian sudah melalui, ada sebagian yang belum. Ya, masa awal 0 sampai 2 tahun itu disebut krisisnya adalah krisis penyesuaian. Walaupun ini disebut masa-masa honeymoon, tetapi bukan berarti tidak ada kesulitan, tidak ada masalah yang dihadapi. Biasanya yang kita hadapi adalah masalah penyesuaian, karena kita ini walaupun mengenal calon istri kita, keluarganya, tapi begitu tinggal serumah, tidur bareng, belum tentu cocok 100%. Banyak hal-hal yang kita tidak ketahui begitu tinggal serumah, ternyata baru diketahui. Banyak hal-hal sepele, begitu kita hidup bersama ternyata jadi masalah. Betapa banyak orang itu ribut suami istri hanya urusan yang sepele. Suaminya maunya tidur lampu terang, istrinya tidur nggak bisa tidur kalau lampunya nggak gelap. Begitu aja jadi masalah. Betul kan, Pak? Urusan yang sepele. Padahal kan gampang saja kan ya. Beli aja lampu kelap-kelip kan gitu kan ya. Sekali nyala sekali mati kan gitu. Bisa tidur nanti kan ya. Ya artinya kalau kita tidak bisa menyelesaikannya itu jadi masalah. Semuanya kita mengalami itu. Saya pun tak lepas dari itu. Ya. Kadang-kadang istri kita nggak mempermasalahkan, ayahnya, tantenya mempermasalahkan. Ya. Saya orang kampung itu, Bapak. Ya. Yang biasa orang kampung diajari kebiasaan-kebiasaan kampung. Saya ini walaupun laki-laki belanja ke pasar itu biasa. Karena sering sekolah itu dititipi sama umi saya itu belanja ke pasarnya. Sementara istri saya nggak biasa. Belanja ke pasar Cilengsi itu tantenya marah-marah. Belanja ke pasar Cilengsi emang nggak ada yang bersih. Kenapa nggak belajar ke tempat jorok-jorok begitu itu ya? Masya Allah ya. Urusan yang sepele saja itu. Kalau kita tidak bisa melaluinya nanti akan jadi masalah. Masa 5 sampai 8 tahun disebut krisis kebosanan. Ya, akhirnya kita semuanya kalau awalnya mengira bahwa yang namanya pernikahan itu indah-indah, enak-enak doang, rupanya begitu 5 sampai 8 tahun mulailah timbul kebosanan. Ya, ternyata mengurus rumah tangga itu tak seindah yang dibayangkan. Ya, mulai hal-hal yang rutinitas keluarga itu mulai menimbulkan masalah. 10 sampai 15 tahun krisis keintiman. Biasanya ini suami sudah mulai sibuk ngurus kerjaannya, karirnya mulai naik, pekerjaannya banyak, mulai ngurus anak istrinya, maka mulai sibuk masing-masing, timbullah krisis keintiman. Merasa suami istri itu hanya teman sekamar saja. Karena sama-sama sibuk. Nah, inilah biasanya awal masalah yang akhirnya nanti timbul grey divorce itu. Karena masing-masing pribadi tumbuh dengan kesibukan masing-masing. Dan yang 20 tahun ke atas ternyata bukanlah kondisi yang aman karena ada istilah middle life crisis, krisis usia pertengahan di mana anak sudah mulai keluar rumah. Itulah yang sering menyebabkan grey divorce itu. Ya, rupanya ketika anak kita sudah mandiri, ada istilah emptiness syndrome, sindrom sarang kosong. Sekarang rumahnya kosong, nggak ada lagi yang diurus, sementara kita sudah tumbuh menjadi pribadi yang berbeda. Ini fenomena yang menarik bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian. Inilah data real dari terakhir dan 2024. Pernikahan di negara kita ini
trennya turunnya drastis. Ya, jumlah pernikahan itu turun drastis. Barangkali ini disebabkan karena anak-anak kita sekarang ini cenderung nikahnya di atas 30 tahun, bahkan banyak perempuan yang nikahnya di atas 30 tahun. Ya. Artis-artis itu nikahnya di atas 30 tahun dan itu ditonton oleh anak-anak kita, sehingga menjadi biasa saja nikah di atas 30 tahun itu. Perempuan-perempuan nikah di atas 30 tahun biasa saja. Ya, trennya drastis, luar biasa. Sementara perceraian trennya naik. Ya, jadi jumlah keluarga di negara kita ini semakin berkurang karena perceraiannya naik malah. Dan asal tahu Bapak-bapak sekalian, perceraian itu paling tinggi di Indonesia ini di provinsi mana? Mana Pak? Jawa Barat. Provinsi kita ini, ya, provinsi kita ini provinsi tingkat perceraian tertinggi di Indonesia. Ya, walaupun penduduknya bukan yang paling banyak, ya, tapi ini ya fakta. Ya, jadi itu di lingkungan kita, dan lingkungan itu cepat atau lambat punya pengaruh pada diri kita, pada keluarga kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kasus-kasus ini banyak terjadi di negara kita? Mari kita lihat. Yang pertama, karena sekarang ini masyarakat kita telah mengalami perubahan nilai-nilai sosial yang luar biasa, yang itu diakui atau tidak dipengaruhi oleh teknologi dan media sosial yang begitu luar biasa di negara kita ini. Kita ini negara yang sangat liberal dalam urusan yang begini ini. Di negara-negara lain itu pemerintah punya power untuk memproteksi, tidak semuanya web, tidak semuanya berita bisa ditonton oleh warganya. Sementara negara kita tidak ada yang mengatur itu sama sekali, sehingga semua bisa kita tonton dengan bebas. Dan itu cepat atau lambat akan punya dampak kepada yang melihatnya. Itulah yang sering saya sampaikan, ada istilah namanya ilusi kebenaran. Ilusi kebenaran itu apa? Kebohongan, bahasa populernya kebohongan yang disampaikan terus-menerus akan menjadi kebenaran. Kita ini bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, kalau ada sesuatu yang buruk disampaikan terus-menerus, pertamanya kaget, keduanya kagetnya menurun, ketiganya makin menurun, kelima sudah tidak kaget, lama-lama menjadikan itu biasa. Dan mohon maaf, biasanya kalau sudah begitu kita menjadi toleran terhadap keburukan itu. Ya. Jadi ada sebuah penelitian teman-teman sekalian, saya lupa udah pernah saya sampaikan nggak di sini. Ini ada sebuah penelitian bahwa ada 100 orang itu diteliti oleh psikologi itu, suruh mengisi 100 soal. Jawabannya itu benar atau salah gitu ya. Misalnya begini, misalnya soalnya jumlah penduduk Indonesia sekarang ini adalah 150 juta, misalnya begitu. Jawabannya salah. Kemudian penduduk terbanyak di provinsi yang penduduknya terbanyak di negara Indonesia adalah Jawa Timur, betul gitu ya. Nah, pulang setelah 100 orang itu, kemudian beberapa hari kemudian disuruh datang lagi dan disuruh ngisi soal benar salah seperti tadi itu. Di antara soal-soal ketika dia datang lagi itu dimasukkan pula soal-soal yang kemarin dijawab salah. Misalnya jumlah penduduk Indonesia adalah 150 juta gitu ya, dijawab salah kemarin. Biasanya kecenderungannya orang-orang ini akan menjawab benar yang kemarin dijawab salah. Kenapa?
karena otaknya merasa sudah pernah membaca itu. Jadi menjadi sebuah fakta. Itulah namanya ilusi kebenaran. Ya, maka hati-hati keluarga kita, anak kita, istri kita, diri kita. Hati-hati di dalam menonton sosial media, YouTube dan lain sebagainya. Jangan sering-sering menonton berita tentang artis-artis yang bercerai, selingkuh dan lain sebagainya. Karena itu cepat atau lambat akan mempengaruhi nilai yang kita yakini. Mohon maaf bapak-bapak sekalian, hari ini banyak orang itu tak lagi melihat perzinahan itu aib. Bahkan artis yang berzina itu jadi populer di negara kita. Hati-hati itu, pelan atau lambat mempengaruhi diri kita dan keluarga kita. Karena kita menjadi toleran, minimal permisif terhadap perilaku seperti itu, termasuk perceraian. Kalau kita tonton terus, kita perdengarkan terus, nanti lama-lama kita menerima itu sebagai fakta yang biasa dan akhirnya tidak ada lagi hambatan di hati kita untuk melakukannya. Ya, inilah bahayanya media sosial. Yang kedua adalah kemandirian ekonomi perempuan. Hari ini sebagian perempuan itu bekerja dan itu membuat mereka menjadi mandiri, berbeda dengan nenek kakek kita dulu. Ibu kita juga berbeda. Mereka perempuan yang mandiri secara ekonomi biasanya punya keberanian untuk menanggung kalau sampai terjadi perceraian. Wajar saja. Karena mereka tidak punya ketakutan, minimal berkurang dibanding dengan perempuan-perempuan yang hanya menjadi ibu rumah tangga. Berhati-hatilah, ya. Karena mereka akan berani menantang suaminya kalau ada masalah. Ya sudah, kita pisah saja. Risikonya tidak terlalu besar, berbeda dengan perempuan yang tidak punya kekuatan, kemampuan secara ekonomi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah selanjutnya adalah masalah komunikasi. Ya, ini yang perlu mendapat perhatian kita semuanya, teman-teman sekalian. Banyak pasangan itu secara tanpa sadar tumbuh terpisah. Suami sibuk dengan hobinya mancing atau otomotif, istrinya sibuk dengan majelis taklim. Bertahun-tahun itu terjadi, akhirnya tumbuh menjadi pribadi yang jauh berbeda tanpa disadari. Mereka disambungkan karena ada kepentingan yang sama, apa? Ngurus anak. Ya, begitu anaknya tidak ada, keluar rumah sudah besar, sudah mandiri, maka mereka menyadari bahwa mereka sudah menjadi orang yang berbeda. Ya, tanpa disadari. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadiannya persis dengan gambar ini. Masih awal-awal cuma berdua, kemana-mana gandengan. Begitu ada anak, suami dan istri terpisah, disambungkan oleh anaknya. Ya, sebenarnya mereka sudah tidak gandengan lagi secara psikis. Yang nyambungkan karena ada anak-anak. Bayangkan kalau anak-anaknya tidak ada, mereka akhirnya terpisah. Untuk nyambungkan kembali rasanya sudah menjadi orang asing. Ya, karena menjadi orang asing. Yang satu menjadi ahli dalam bidang ini, yang satunya lagi menjadi ahli dalam bidang ini. Terus kemudian tidak pernah ini nyambungkannya seperti apa? Seperti baru kenalan lagi tanpa sadar. Maka hati-hati. Maka secara psikologis yang tepat itu gambarnya seperti ini. Ya. Anak boleh ada, tetapi suami dan istri tetap harus menjadi pribadi yang dekat. Bergandengan itu simbolnya bahwa mereka harus tumbuh bersama. Maka begitu anak-anak lepas, mereka tidak pernah penyesuaian lagi, tidak perlu menyesuaikan diri lagi. Karena keduanya sudah terus bergandengan secara fisik maupun psikis. Pensiun ini juga menjadi ancaman bagi yang tidak siap. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering beberapa kali diminta untuk mengisi orang-orang yang training karyawan
sharing itu orang-orang yang menjelang pensiun. Ini kan sudah ada beberapa orang yang usianya menjelang pensiun. Ternyata pensiun itu juga tidak mudah. Ya, saya sharing karena saya sudah ngalami. Ya, saya sudah ngalami. Artinya, walaupun ini sesuatu yang terprediksi, ternyata banyak orang tidak siap menjalaninya. Orang pensiun itu Bapak Ibu biasanya sudah pada posisi yang tinggi. Ya, saya cerita diri saya saja. Saya datang ke kantor boleh kapan saja, jam berapa saja. Biasanya jam 9:30 baru datang. Apa yang saya lakukan? Setelah naruh tas, saya duduk di ruang makan. Terus kemudian pura-pura batuk. Nggak lama datang kopinya, Pak. Ya kan? Pak, mau minum apa? Apa kopi seperti biasa? Kopi. Ya. Begitu pensiun, coba aja begitu. Duduk aja di kamu. Datang Pak kopinya. Kok nggak datang-datang? Iya. Kok nggak datang-datang ini? Akhirnya bikin sendiri. Ya. Itulah situasinya berbeda. Ada fasilitas yang hilang, ada kekuasaan yang hilang. Ya. Ya, biasanya sudah punya posisi semuanya, ada fasilitas-fasilitas yang nanti hilang, ada pendapatan yang hilang. Makanya ada penelitian Pak, orang itu semakin lama pensiunnya itu semakin tidak bagus. Ya, semakin tidak bagus. Apa namanya perusahaan Boeing, tahu Boeing kan Pak? Boeing perusahaan membuat pesawat itu pernah mengadakan penelitian. Tapi HRD-nya bukan ini, HRD-nya waduh. Karyawan Boeing yang pensiun usia 40 tahun rata-rata meninggal usia 80 tahun. 40 meninggalnya 80 tahun. Karyawan Boeing yang pensiun usia 50 tahun rata-rata meninggal usianya 70 tahun. Karyawan Boeing yang pensiun usia 60 tahun meninggalnya berapa? Meninggal di tahun yang sama. Semakin lama pensiun semakin cepat mati. Ya, Bapak-bapak berapa nantinya? 55 ya, paling 65 lah ya. Saya 45 pensiunnya. Masih lama ya jadi. Kenapa? Ada istilah post power syndrome. Ya, kehilangan kekuasaan. Pak D saya itu karena departemen pendidikan 60 tahun, ketika pensiun itu banyak orang bilang Pak Haji ini belum pantas pensiun karena masih sehat, masih segar bugarnya. Kemana-mana, kalau ke kantor sekali-sekali masih jaraknya kurang lebih 15 km lah, masih naik sepeda, 15 km. Ya, yang saya sering cerita, kalau Pak Di saya ke kantor naik sepeda, itu orang beberapa desa itu sengsara. Kok sengsara? Itu banyak yang ngomong, Mas, Pak Di jangan boleh ke kantor naik sepeda. Kenapa? Kita ini sengsara. Kan di kampung itu Pak, menghormati orang tua itu kan ini ya. Itu orang-orang anak-anak muda guru-guru yang naik motor itu jadi kesulitan, nggak berani nyalip. Akhirnya muter jauh itu, malah ada Pak Di depan ini. Kan nggak enaknya. Kita masih ada yang begitu Pak, boro-boro ya, peduli orang tua tuh, salib saja gitu kan ya. Itu orang di kampung itu akhlaknya kayak begitu itu ya. Jadi ada orang tua naik sepeda, aduh alamat ini sengsara. Orang tua naik sepeda di depan, kan kita ngikutin di belakangnya, nggak boleh nyalipnya. Begitu pensiun masih sehat ya. 2 tahun setelah pensiun mulai nyakitnya tumbuh, iya, dan nggak lama meninggal dunia. Begitu aneh gitu ya. Ya itulah yang disebut post power syndrome. Dan ini juga pengaruh terhadap kehidupan rumah tangga kita. Kalau kita tidak bisa memanagenya, ini pun berbahaya bagi kehidupan kita. Justru pada saat inilah banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan rumah tangga kita. Teman-teman sekalian, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agama kita ini melihat ini semuanya? Di dalam surat An-Nisa ayat 21.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali? Ini mahar artinya. Padahal sebagian kamu telah bergaul bercampur dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat atau perjanjian yang kokoh. Teman-teman sekalian, pernikahan itu walaupun dilakukannya hanyalah melalui mulut, qabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahdi madhkur, saya terima nikahnya fulana binti fulan, hanya dari mulut, tapi itu sesuatu perjanjian yang kokoh kata Allah Subhanahu wa taala, perjanjian yang berat, mitsaqon ghalidho, perjanjian yang berat, maka jangan dianggap sepele, karena hanya kata-kata itulah yang haram jadi halal, yang dosa jadi berpahala. Banyak hal yang setelah pernikahan yang sebelumnya kalau dilakukan berdampak mengantarkan pelakunya ke neraka, tapi kalau orang sudah walaupun hanya mengucapkan lewat kata-kata, itu bisa mengubahnya menjadi jalan menuju surga. Perjanjian yang kokoh, perjanjian yang ini, maka ini harus kita jaga semaksimal mungkin, sekuat tenaga. Ayat yang lain ini sering dibaca kalau kita dapat kondangan pasti dibaca ini. Kalau ada akad nikah yang ada koriknya, pasti baca ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara, artinya kurang lebihnya, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, kekuasaannya ialah Dia Allah menciptakan untuk kamu azwaja, pasangan-pasangan. Di sini selalu diterjemahkan istri, azwaja itu pasangan, ya Pak. Kalau yang baca perempuan berarti ya suami-suami dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang, mawaddah warahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Perhatikan teman-teman sekalian, bahwa pasangan kita, istri kita, suami kita itu oleh Allah dianggap, disampaikan kepada kita bahwa itu adalah tanda kekuasaan Allah, bahwa penciptaan kita menikahi fulana itu setara dengan penciptaan alam semesta ini, yang menciptakan bumi, langit, jagat raya ini, kekuasaan Allah yang maha besar ini setara dengan kita mempunyai istri fulana, mempunyai suami fulana. Ini bukan hal yang main-main. Kenapa kita berpasangan dengan itu? Kenapa si fulan berpasangan dengan fulana? Itu adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang mengatur itu. Kita tidak bisa menjodohkan orang fulan dengan fulana, walaupun kita dekat dan lain sebagainya, tidak bisa. Allah semuanya yang ngatur itu. Ya, saya dan Umi itu sering membantu kalau ada orang janda atau apa gitu, kita atau gadis, kita carikan pasangan ini, tapi belum pernah ada yang pas gitu, belum pernah ketemu. Karena Allah yang kita hanya bisa berusaha saja. Yang menentukan fulan dan fulana ini jodoh itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak pernah bisa. Itulah tanda kekuasaan Allah. Itu sesuatu yang luar biasa. Ada orang berjodoh itu yang bisa masuk akal karena teman kampus.
ada karena bertetangga, tetapi ada banyak pula yang kadang-kadang susah menjelaskannya. Kenapa kita bertemu fulan dan fulana itu? Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka mari sama-sama kita jaga keluarga kita ini. Memang perceraian itu sesuatu yang halal, tetapi ketahuilah itulah hal halal yang disukai, yang dibenci Allah, tapi sangat disukai iblis. Ya, kalau ada pertanyaan apa hal halal yang dibenci Allah dan sangat disukai iblis, adalah perceraian. Perhatikan ini, hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian ia mengutus bala tenteranya, setan maksudnya, untuk menggoda manusia. Maka paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Jadi yang berhasil melakukan fitnah yang paling besar, yang bisa membuat manusia berdosa yang paling besar, ialah yang paling dekat dengan iblis. Maka kemudian setan-setan itu datang, bala tentera itu lapor kepada iblis. Nah, kira-kira di atas di singgasana datang, kemudian setan satu datang, saya telah melakukan begini dan begitu. Apa kata iblis? Engkau belum melakukan apa-apa. Lapor lagi, saya telah melakukan ini, memfitnah ini supaya berdosa ini. Kata iblis, engkau belum melakukan apa-apa, kecil begitu. Begitu ada setan yang lain datang, aku tidak meninggalkannya seorang anak Adam, aku goda terus sehingga aku berhasil memisahkan antara dia suami itu dengan istrinya. Maka kemudian iblis menegatinya, engkau hebat. Bayangkan, iblis itu menganggap prestasi besar kalau ada setan bisa menggoda suami dan istri sampai berpisah. Sungguh engkau setan yang hebat. Bayangkan itu. Kenapa teman-teman sekalian? Kalau kita digoda oleh iblis untuk melakukan perbuatan dosa, kemaksiatan, itu kecenderungannya yang berbuat dosa kita sendiri. Kita digoda misalnya sampai melakukan perbuatan maksiat, itu kecenderungannya kita sendiri yang berbuat dosa. Dan itu kalau kita bertaubat, teman-teman sekalian, orang yang berbuat dosa kemudian menyadari dan bertaubat dan taubat sungguh-sungguh diterima oleh Allah, itu oleh Allah diberikan derajat lebih tinggi daripada orang yang tidak pernah berbuat dosa. Itu iblis kan gedeg, itu nanti kalau taubat, ya kan, mereka kesel. Tetapi bayangkan kalau ada suami dan istri kemudian dipisahkan oleh iblis, yang punya potensi untuk berbuat dosa itu minimal 2 orang. Itu kalau belum punya anak. Suaminya sudah jadi duda, potensi berbuat maksiatnya tinggi. Istrinya jadi janda, potensi maksiatnya tinggi. Apalagi anak-anaknya. Apalagi anak-anaknya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah banyak penelitian yang mengungkapkan kenakalan remaja, narkobakah itu, seks bebaskah itu, kriminalisasikah itu yang dilakukan oleh remaja. Mayoritas, bahkan ada polisi, kepala polisi yang menyampaikan, lembaga resmi menyampaikan, hampir 90% remaja yang melakukan kenakalan remaja itu berasal dari keluarga yang berpisah. Ya, kami ini Bapak Ibu sekalian yang menggeluti dunia pendidikan anak itu akhirnya hafal. Kalau ada anak-anak usia dini itu kok perilakunya aneh, minimal itu di rumahnya itu tidak baik-baik saja, apalagi sampai berpisah. Yang tidak baik-baik saja bapak dan ibunya saja sudah berdampak buruk pada anaknya, apalagi sampai retaknya keluarga itu.
Maka benar iblis itu. Dia menganggap kalau ada setan yang berhasil memisahkan suami istri itu prestasi yang luar biasa. Nah, teman-teman sekalian, yang lebih penting, apa yang harus kita lakukan agar fenomena ini tidak berlanjut terus negara kita dan sampai menyentuh wilayah-wilayah keluarga kita, saudara-saudara kita. Teman-teman sekalian, mari kembali kita mengingat bahwa kita menikah, membina rumah tangga itu niatnya adalah apa, Bapak Ibu? Ibadah. Ya, ibadah, menjalankan perintah Allah, sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikah itu sunnahku, siapa yang tidak suka dengan sunnahku falaisa minni, dia tidak termasuk golonganku. Orang yang tidak mau menikah bukan golongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nikah itu ibadah. Bapak-bapak, nikah itu ibadah. Ibadah itu apa, Pak? Abdun itu apa? Abdi itu apa? Hamba. Ketika kita sudah bernikah, maka kita itu menghamba. Maka suami sekalipun kalau sudah menikah, dia menghamba pada keluarganya. Dia melayani keluarganya. Jadi jangan hanya nuntut dilayani, karena kita juga punya kewajiban melayani keluarga kita. Anak-anak kita perlu dilayani, bukan hanya kebutuhan makannya saja. Kebutuhan mereka fisik dan non fisik semuanya harus dilayani. Istri kita pun begitu. Bukan hanya urusan makan saja. Yang penting kan kamu kebutuhannya saya cukupi. Tidak hanya itu. Itulah mengabdi itu, beribadah itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah terlanjur membina rumah tangga dan Allah jadikan pasangan-pasangan kita itu, Allah tumbuhkan rasa cinta di antara kita. Maka tugas kita, karena cinta itu diberikan oleh Allah, kita itu nggak bisa mencintai seseorang walaupun akal kita itu menjelaskan dia cantik, seksi, begini-begini. Kalau Allah tidak beri cinta kepada kita, kita tidak bisa mencintainya. Betapa banyak kita ini, teman-teman sekalian, saya termasuk orang yang punya banyak teman perempuan ketika masih bujangan. Tapi cinta itu nggak bisa kalau Allah yang nggak ngasih. Maka tugas kita merawatnya. Sayangnya teman-teman sekalian, banyak kita ini yang tidak sadar bahwa kita ini makhluk yang berbeda. Laki-laki dan perempuan itu memang sama-sama manusia, tapi dalam banyak hal, bukan hanya secara fisik, tetapi secara psikis. Ini terutama yang jarang disadari oleh bapak-bapak, dianggapnya dia itu sama dengan kita. Maka ini bisa jadi malapetaka. Banyak, saya nggak tahu, sepertinya belum, tapi di ibu pernah saya sampaikan mengenai tentang perbedaan laki-laki dan perempuan. Banyak hal, bapak-bapak, yang contoh yang paling sering kita lakukan. Ketika istri kita, kemudian kita pulang dari kantor, terus dia cerita, capek banget ya, hari ini harus ini bersihkan rumah, ini nggak beres, itu belum beres, harus jemput anak, belum itu lagi, ini lagi datang itu, iya. Mayoritas laki-laki langsung berpikir, kalau begitu kita rekrut pembantu. Itu salah fatal, Bapak. Kita mengira perempuan itu butuh solusi seperti kita. Ya, bukankah banyak di antara kita yang begitu? Akhirnya perempuan ibunya benar. Jadi saya selama ini berkorban itu dinilai sebagai pembantu ya. Kalau sudah begitu alamat itu ya. Mereka hanya butuh dipahami. Iya ya Ma, Insya Allah mulia sekali ya Ma. Berat ternyata ya, jadi hanya butuh itu.
Sementara kita memberi solusi yang solusinya nggak pas. Terus kalau kita beri solusi ditolak. Lah kamu bilang begitu, tak kasih solusi malah nolak. Ya, itulah diantara perbedaan laki-laki dan perempuan. Dan yang terkait dengan itu Bapak Ibu sekalian, dalam urusan cinta, laki-laki dan perempuan punya kacamata yang berbeda. Bagi perempuan cinta itu romantisme. Bagi laki-laki cinta itu erotisme. Ya. Sudahlah, ngaku saja Bapak-bapak, kita ini semuanya senang melihat perempuan cantik dan seksi, sudah itu. Karena kita laki-laki berpikirnya erotisme, sementara istri kita menganggap cinta itu romantisme. Maka perempuan mana yang tidak senang dirayu, Pak? Iya, dipuji. Pertanyaannya, terakhir kapan kita ini bilang I love you ke istri kita, Pak? Sudah berapa bulan yang lalu atau berapa tahun yang lalu? Iya. Padahal mereka butuh itu. Iya. Butuh dirayu, butuh dipuji, romantis, banyak unsurnya. Iya. Dan kita menginginkan istri kita tampil cantik, tampil seksi. Ya. Tapi nggak pernah dimodali. Ya alamat, ya kan? Ya. Inilah sesuatu yang berbeda yang tidak kita sadari, teman-teman sekalian. Ya. Merawat cinta supaya kita tidak luntur. Mari kita terus, walaupun kita sudah punya anak yang tumbuh dengan mari kita terus berkomunikasi. Jangan sampai tumbuh jadi pribadi yang berbeda. Banyak ulama termasuk Gus Bahak menyampaikan, kalau sudah jadi suami istri itu bapak-bapak ibu-ibu sekalian, ngobrol yang tidak penting itu penting. Kalau kita ngobrol sama orang ngobrol yang tidak penting, apa itu nggak penting? Tapi suami dan istri itu ngobrol yang tidak penting itu penting. Jadi jangan hanya ngobrol urusan-urusan yang penting saja, urusan-urusan yang besar. Kalau ada masalah baru ngobrol. Ya. Terus ngobrol. Ini masalah beberapa share video yang saya sampaikan. Mengapa mereka itu bercerai di usianya 60 tahun gitu ya? Karena tidak ada teman ngobrol. Bayangkan, hanya butuh ngobrol saja. Nah, apa saja? Ya tidak harus masalah serius. Ngomong-ngomong yang ringan saja. Ya kita harus ngerti apa yang ditekuni oleh istri kita harus ngerti apa yang kita tekuni. Kalau kita punya hobi, libatkan istri kita supaya dia bisa ngobrol sama kita. Keterbukaan, teman-teman sekalian, ketahuilah kalau sudah jadi suami dan istri, masalah istri, masalah suami, masalah suami, masalah istri. Semuanya sampaikan dan harus ditanggulangi bersama-sama, jangan sendirian, karena nanti jadi masalah suami, masalah istri dan sendiri-sendiri. Termasuk kalau ternyata mantan-mantan kita, para suami ini yang sudah punya banyak mantan itu, ternyata dia datang kembali. Ya, pernah ngalami nggak Pak? Ya, medsos sekarang itu tiba-tiba saja dia punya nomor kita. Ya. Saya pun ngalami, Pak. Saya ngalami. Ya. Tapi saya tak ceritakan ke istri saya, ke Umi gitu ya. Saya ceritakan bahwa dia datang kembali. Ditanya sama Umi, masih ada rasanya nggak? Ya masih ada. Masih ada. Akhirnya apa? Marah dia ya. Ya saya bilang, saya ceritakan karena ini harus kita selesaikan bersama, bukan masalah saya. Kita kan sudah satu perahu. Kalau ada masalah begini, ayo tanggulangi bersama-sama. Ya. Saya sampai sama Umi pergi ke Malang hanya untuk ketemu si cewek itu. Saya tunjukkan dia. Ya. Hanya begitu pulang saya kasih tahu, bener kan? Masih cantik Umi daripada dia. Cuma begitu aja, selesai sudah. Dia juga saya bilang, kamu kalau masih suka sama saya, bilang sama suamimu, saya bilang gitu, supaya diselesaikan oleh suamimu. Ya.
Teman-teman sekalian, itulah keterbukaan. Kalau kita sudah jadi suami istri, semuanya harus saling terbuka. Kita harus punya quality time, waktu untuk bersama dengan istri kita. Jangan sibuk dengan hobi kita, istri kita dilibatkan. Libatkan sekali-sekali istri kita dengan hobi-hobi kita. Kita harus punya waktu bersama-sama, mau pergi kemana berduaan, karena kalau anak sudah besar, kita bisa pergi berduaan. Apalagi kalau bisa olahraga, goes, atau apa, jalan santai semuanya, yang nggak perlu bayar. Kalau bisa bayar, ada duitnya nggak apa-apa. Berduaan saja, supaya kita tetap terikat dengan sini. Mau ngopi-ngopi bareng, silahkan. Harus kita punya waktu bersama-sama untuk terus menjalin ikatan ini. Dan terlebih-lebih teman-teman sekalian, mari kita sering-sering di usia kita ini beribadah bareng. Itu sesuatu banget. Ya, saya merasakan ini. Mau puasa niatkan bareng suami itu Senin Kamis, ayo bareng-bareng. Sahurnya ini, puasanya bareng, tadarus bareng. Ya, kalau nggak bisa, belum lancar ngajinya, istrinya sudah lancar, ya udah dengarkan saja, dengarkan istrinya ngaji biar ini. Atau kalau suaminya yang pintar, istrinya diajari ibadah bareng. Ya, atau ngaji kemana, di sini ini banyak ngajinya bagus-bagus, kota wisata atau di mana yang bagus-bagus ceramahnya, datangkan bareng, datang bersama suami istri, niatkan bersama-sama dengan suami istri, karena beda rasanya. Kita datang ngaji sendiri, tapi kalau kita suami istri beda. Ya, yang punya duit, ya, sekali-sekali umroh nggak usah ngajak anak, suami istri saja, ya, untuk mendekati. Apalagi kalau anak kita sudah besar, kan nanti bisa umroh sendirian, ya, kita biayai saja. Ya. Nah, ini yang bagus juga teman-teman sekalian. Kalau bisa kita itu punya proyek sosial, artinya proyek itu bukan sesuatu yang insidental gitu ya, yang kita membina anak yatim misalnya, tapi kita terlibat, suami terlibat, istri terlibat, anak itu masukkan dalam keluarga kita, artinya diundang supaya kita terlibat bareng-bareng dalam kegiatan sosial yang bernilai ibadah ini. Bapak sekalian, saya baru bertamu ke pasangan suami istri yang masih muda di dekat-dekat sini. Yang saya ingin, dan saya ngajak ngajak saya itu untuk bertamu, untuk mengenal mereka. Ada pasangan suami istri di Medlen Cilengsi ini yang ngurusin anak-anak yang dibuang oleh ibunya, anak-anak yang tidak dikehendaki kelahirannya. Bayangkan itu, anak-anak hasil perzinahan, anak-anak masih muda, atau memang dibuang, ditampung sama mereka. Masya Allah, saya itu, ya Allah, saya itu begitu pulang, kita ini nggak ada apa-apanya ya, malu kita sama itu orang, ya mohon maaf, rumahnya juga nggak bagus, tapi hidupnya ngurusi orang lain. Dan itu orang yang dibuang, yang secara ini dia bilang, ya saya ini Abi gitu, dibilangin orang-orang, berarti kamu itu mendukung perzinahan. Ya bukan mendukung, tapi ini anak sudah lahir, terus gimana ini, siapa yang ini, coba. Jadi ada yang memang datang sudah terlanjur lahir, datang itu anaknya diantarkan, dititipkan ke situ ya. Masya Allah, luar biasa itu. Sampai istrinya itu bilang, saya ini sampai kadang-kadang lupa ngurusi ini dapur saya sendiri, karena mikirin anak-anak ini ya. Ini anak yang tidak dikehendaki kelahirannya. Siapa? Coba, ini manusia juga. Siapa yang mengurusin yang kayak begini ini? Ya. Kalau anak yatim, Pak, sudah banyak yang mau ngurusin itu. Anak yatim sudah banyak. Yang anak-anak begini nggak ada yang ngurus, dan itu orang ngurusin suami istri. Dulunya sebelumnya di Setu, sekarang karena ada masalah dengan yang ini yang lama, terus kemudian pindah ke sini dan baru nyewa di lagi bangun tempat. Masya Allah, itu luar biasa.
Yang mereka suami istri punya anak Pak, tentu punya anak, tentu punya anaknya. Percayalah Bapak sekalian. Terus contoh kegiatan sosial, kalau kita menolong orang-orang yang punya masalah itu, percayalah, niatkan kita berbuat baik kepada anak orang, nanti anak kita akan ditolong orang. Kita tidak bisa ngawasi anak kita itu 24 jam. Anak-anak kita ini akan tumbuh dan nanti kita nggak tahu tinggal di mana. Maka salah satu caranya, banyak-banyaklah berbuat baik kepada anak-anak yang di sekitar kita atau tolong orang lain. Nanti anak kita akan mendapat pertolongan dari orang lain. Bukankah saya pernah bercerita, Sunan Kalijogo itu pernah didatangi tentara Mataram, Demak Islam, tentara Demak Islam. Pulang setelah peperangan itu lapor kepada Kanjeng Sunan Kalijogo bahwa anaknya hilang. Tentara kehilangan anak. Tentara kerajaan Demak Islam kehilangan anak. Ditanya, sudah dicari? Sudah Kanjeng Sunan. Oh, tentara kan gampang, bisa belasan kemana-mana. Gak ketemu. Sudah, kalau begitu gini caranya. Kata Kanjeng Sunan, kamu cari anak di sekitarmu, boleh anak yatim, boleh anak duafa, kamu perlakukan dia seperti anakmu sendiri. Nanti kata Kanjeng Sunan Kalijogo, anakmu ketemu orang yang baiknya seperti kamu. Ya. Kalau kita melakukan kebaikan pada anak orang, sudahlah, nanti anak kita akan ketemu orang yang baik seperti kamu memperlakukan anak orang. Orang ini menunjukkan itu, Masya Allah. Saya yakin ini di kemudian hari orang-orang begini ini anaknya akan banyak dibantu oleh orang lain yang kita nggak tahu kapan. Maka lakukan kegiatan sosial, proyek sosial. Ya, kita ini usianya sebentar lagi lah. Ya, jangan hanya mikir urusan dunia. Sudahlah, banyak melakukan kegiatan sosial. Kata guru saya, kalau kamu punya masalah yang sudah dipikirin solusinya, kok nggak ketemu solusinya, sudah berhenti. Cari orang yang punya masalah, selesaikan masalahnya. Nanti insya Allah masalah itu selesai dengan sendirinya. Punya sakit, kata guru saya, sudah berobat kemana-mana, nggak sembuh, sudah berhenti. Cari orang yang sakit, nggak bisa berobat atau ini, selesaikan penyakitnya, bantu dia. Nanti itu solusi akan datang sendiri. Wallahu a'lam. Yang terakhir, mari kita banyak melakukan hal-hal kecil untuk pasangan kita, suami kita, istri kita, diminta atau tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bahkan pembantunya pernah ditanya, bahkan saya ini tidak pernah disuruh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada hukumnya aib bahwa suami nyuci piring, tidak ada. Suami masak tidak pernah dibilang aib, itu adalah kebaikan. Kebaikan. Maka lakukan hal-hal kecil. Ya. Anak saya kedua-duanya laki-laki, tapi saya ajari masak, saya ajari nyuci piring. Karena nanti kalau kamu punya istri, kamu harus bisa melakukan itu. Tidak ada itu aib, tidak ada. Kita melakukan untuk keluarga kita, itu hal-hal yang baik. Insya Allah yang demikian itu akan menimbulkan image bahwa istri kita, anak-anak kita, pasangan kita itu tahu bahwa kita mencintai mereka karena kita mau melakukan hal-hal kecil untuk mereka, tidak hanya hal-hal yang besar. Ingat, kebutuhan pasangan kita, anak-anak kita, istri kita bukan hanya rumah, sandang, pangan, papan. Ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terlihat dan itu bisa kita penuhi dengan kita melakukan hal-hal kecil untuk membantu mereka. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita semuanya
bahwa sekarang ini ada fenomena Great Divorce yang mulai menggejala di negara kita, yang perlu kita waspadai, keluarga kita ingatkan ini, karena bagaimanapun teman-teman sekalian, bangsa ini, umat ini maju atau mundurnya sangat ditentukan oleh keluarga kita. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah saya Awang Surya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bersama-sama kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.